Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Kartika dengan NIM 0525068117, Prodi Sistem Informasi, Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktek 1, analisis dan visualisasi data menggunakan Studio R. Tujuan program ini yaitu ukuran pemusatan dan penyebaran data. Maka pertama kita open file, pilih desktop, kemudian tugas analisis data, kemudian pilih kode tugas, open, sini seperti ini, kemudian file save, kemudian session, set, working directory, pilih folder yang sudah kita buat tadi, di mana di desktop, kemudian pilih folder, open. Nah, kemudian kita masukin, ketik search, tanda kutip, sesuaikan dengan kode tugas ini, kode tabel tugas .r. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ada rata-rata kecepatan. Jawaban pertama nomor 1A, B, C. Rata-rata kecepatan 15,5 km per jam. Rata-rata jarak 42,28 meter. Kemudian standar deviasi jarak 24 sekian, 2476505. Kemudian untuk mencari scatter plot kecepatan dan jarak, yaitu sintak ini print graph of depth is. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini ya. Nih, seperti ini, scatter plot kecepatan terhadap jarak. Tampilannya seperti ini. Ini jawaban 2A ya. Kemudian saya akan memperjelas, saya jelaskan scatter plot. Diagram pencar adalah grafik yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Data ditampilkan sebagai titik-titik pada bidang koordinat. Scatter plot, data kecepatan dan jarak, digunakan untuk melihat hubungan antara seberapa cepat suatu kendaraan bergerak dengan jarak yang ditempuh atau jarak pengereman. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau sumbu X menunjukkan kecepatan, kalau sumbu Y menunjukkan jarak. Scatter plot tersebut menunjukkan korelasi positif ya, karena kecepatan naik, jarak juga naik gitu. Jadi kalau misalkan kita simbolkan dengan kehidupan nyata, kendaraan yang melaju lebih cepat membutuhkan jarak pengereman lebih panjang. Semakin tinggi kecepatan, semakin jauh jarak tempuh dalam waktu tertentu. Manfaat scatter plot pada data ini mengetahui hubungan antara kecepatan dan jarak. Kemudian memprediksi jarak berdasarkan kecepatan. Dan yang ketiga, melihat apakah hubungan data linear atau tidak. Keempat, menemukan data yang menyimpang ya, atau outlier. Kesimpulannya, scatter plot kecepatan dan jarak membantu memperlihatkan pola hubungan antara kedua variabel. Umumnya data menunjukkan hubungan positif, semakin besar kecepatan semakin besar jarak. Itu kita penjelasan untuk scatter plot. Untuk menentukan atau kita mencari histogram, yaitu terlebih dahulu kita matikan dulu atau gunakan kolom ini ya, Fagger. Kemudian results. Nah, ini gambaran histogram ya, seperti ini. Saya jelaskan,
Histogram adalah grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari data numerik yang telah dikelompokkan ke dalam interval tertentu ya atau kelas. Histogram untuk data kecepatan mobil. Histogram digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi kecepatan mobil dalam suatu pengamatan. Grafik ini membantu melihat kecepatan yang paling sering muncul serta penyebaran data kecepatan. Sumbu X ini menunjukkan interval kecepatan mobil. Sumbu Y menunjukkan jumlah mobil ya atau frekuensi pada setiap interval. Batang pada histogram saling berdempetan karena data kecepatan merupakan data kontinu. Fungsi histogram pada data kecepatan mobil yaitu membantu untuk pertama mengetahui rentang kecepatan yang paling umum, kedua melihat penyebaran kecepatan kendaraan, ketiga mengetahui apakah banyak kendaraan melaju terlalu cepat atau terlalu lambat, yang keempat membantu analisis lalu lintas dan keselamatan jalan. Interpretasi histogram, jika batang banyak berkonsentrasi pada kecepatan tinggi, jalan cenderung dipakai kendaraan cepat. Jika histogram menyebar lebar, yaitu variasi kecepatan kendaraan besar. Jika sebagian besar batang berada di tengah, kecepatan kendaraan relatif stabil. Kesimpulannya di sini adalah histogram data kecepatan mobil menunjukkan bagaimana kecepatan kendaraan tersebar dalam interval tertentu. Dengan histogram, kita dapat mengetahui kecepatan yang paling sering digunakan serta pola distribusi kecepatan kendaraan di jalan. Oke. Sekian dan terima kasih. Tugas praktik 1 analisis dan visualisasi data dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.